Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Aneh bosku. Harvey tiba-tiba mau bekerja sama dengan Aula panjang umur. Padahal kita tahu semua bahwa dia itu orangnya sangat tidak menyukai organisasi tersebut. Agar tidak penasaran, bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey York chapter 5520 sampai 5524. Chapter 5520. Harvey York memicingkan matanya sejenak, lalu menoleh dan berkata, "Sepertinya aku tidak mengenalmu. Tuan muda York, tentu saja kamu tidak mengenalku. Namun, aku mengenalmu dengan sangat baik." Pria itu tersenyum kecil. "Perkenalkan, aku adalah Shepard, aku dari cabang 12 Aula panjang umur." Shepard segera mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Harvey York. "Ini kartu namaku, terimalah." Harvey York meliriknya dan melihat bahwa kartu nama pria ini pada dasarnya adalah gelar di bidang medis. Jelas, dia harus berada di industri yang berhubungan dengan medis. Karena organisasi Aula panjang umur terkait dengan perawatan medis, dan itu sangat normal. "Apakah Alia Kennedy yang menyuruhmu ke sini?" Harvey York berbicara dengan ringan. "Jika itu benar, aku dapat memberitahumu bahwa peta itu tidak akan tersedia sekarang atau di masa depan. Meskipun ada, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Sepertinya kamu harus kecewa." "Hah? Apakah Yang Mulia sudah mengancammu untuk hal itu?" Shepard memandang Harvey York dengan sangat sopan. "Sepertinya, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Beraninya dia mengancam orang besar sepertimu di wilayahku. Ini memang sedikit menjengkelkan." Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Wilayahmu?" Shepard duduk di kursi sendirian, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesap, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tahu banyak tentang struktur organisasi Aula panjang umur kan? Aula umur panjang dipimpin oleh ketua Aula, dan memiliki 10 bangsawan surgawi dan 12 pelindung hukum duniawi. Aku menempati peringkat terbawah dari 12 cabang duniawi." Melihat ketenangan pihak lain, Harvey York meminta Kastil Foster dan yang lainnya untuk membawa minuman dan pergi, dan kemudian berkata dengan ringan, "Jika didasarkan pada 12 cabang bumi, kamu seharusnya berada di peringkat ke-11 kan?" Shepard tersenyum dan berkata, "Normal untuk mengatakan itu. Bagaimanapun promosi jabatan akan datang cepat atau lambat. Tetapi, orang yang bernama Hawk telah berada di posisi itu selama bertahun-tahun. Posisinya tidak berubah untuk waktu yang lama. Karena aku adalah yang termuda dari 12 cabang, jadi tentu saja peringkatku yang paling bawah." Harvey York meminum tehnya tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan, "Lalu apa?" Shepard melanjutkan, "Aula panjang umur ada di seluruh dunia. Keberadaan ketua Aula selalu misterius, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya dan di mana dia berada. Tetapi 10 Yang Mulia dan 12 cabang bumi memiliki wilayah mereka sendiri. Misalnya, Yang Mulia Alia Kennedy, dia seharusnya bekerja di Walsing dan selatan negara H. Alia Kennedy datang ke wilayahku untuk bertindak, pada kenyataannya, itu sudah melanggar aturan. Bicaralah dengan jelas." Harvey York berkata dengan ringan, "Kamu adalah pria yang lugas." Shepard tersenyum sedikit. "Menarik. Tuan muda York, kamu memang orang yang lugas. Yang paling aku suka adalah bekerja dengan orang-orang sepertimu. Kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Aku datang ke sini karena aku ingin makan denganmu Tuan muda York. Selain itu, aku ingin membicarakan tentang situasi Nona Mandy Zimmer." Prank. Cangkir teh di tangan Harvey York tiba-tiba jatuh ke tanah, matanya membeku, dan dia berkata, "Apa maksudmu? Mandy Zimmer yang mana?" Shepard mengabaikan kemarahan Harvey York dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja itu adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Sekarang Mandy Zimmer seharusnya berada di Walsing. Aku hampir lupa, Nona Zimmer memiliki identitas lain, yaitu mantan istri Tuan Muda York." Chapter 5521. Harvey York menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, lalu perlahan berkata, "Jika kamu berbuat macam-macam, kamu harus tahu konsekuensinya." "Oh, tidak. Aku hanya berkunjung di sini. Kita tidak memiliki dendam satu sama lain, tetapi kita bisa bekerja sama satu sama lain. Mengapa aku harus membuat masalah dengan Nona Zimmer? Aku datang hari ini, karena aku tidak sengaja mendapat berita. Tuan muda York, kamu sepertinya tidak memperhatikan berita akhir-akhir ini. Kamu seharusnya tahu bahwa sebuah pesawat dari Walsing yang terbang keluar tembok besar menghilang kemarin. Yang tidak kamu ketahui, Nona Zimmer ada di dalam pesawat itu." Brak. Harvey York menghancurkan sandaran kursi dengan satu tangannya, dan ekspresinya sangat tajam. Warung makanan Golden Sands, di dalam kotak terpisah.
Ada semangkuk sup bihun darah bebek di depan Harvey York yang terlihat harum. Namun, dia memegang sumpit saat ini, tetapi dia tidak bermaksud makan. Sia hanya melihat Shepard di depannya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Shepard melepas jasnya, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, kamu tidak tahu banyak tentang masakan Golden Sands. Sebenarnya, selain sup bihun darah bebek, tidak ada yang enak di warung Golden Sands. Semangkuk sup bihun darah bebek di depanmu memang tampak sederhana, tetapi untuk membuatnya membutuhkan darah 100 bebek. Dalam hal ini, tidak hanya kelezatan rasanya yang dijamin, tetapi juga sama sekali tidak ada bau bebek. Ini langka dan berharga. Semangkuk sup bihun seperti itu, jika kamu tidak menyiapkannya sebelumnya, kamu tidak dapat memesannya sama sekali. Jadi jangan kasar. Selama percakapan, Shepard juga mengirimkan beberapa piring pangsit sup, stiker panci, dan kulit renyah ke api. Untuk camilan terkenal di Golden Sands ini, dia sangat senang memakannya, dan tidak ada kekuatan seperti yang seharusnya dimiliki oleh orang berpangkat tinggi. Namun, orang seperti itu seringkali lebih menakutkan daripada seorang atasan yang suka bersikap sombong. Karena dia menyesuaikan dirinya dimanapun berada. Belum lagi soal hubungan Aula Panjang Umur dan Harvey York, Shepard berani duduk berhadapan dengan Harvey York di depan publik yang sudah menunjukkan keberaniannya. Harvey York mengambil sumpit dan menarik napas, tetapi ada sedikit rasa pahit di mulutnya. Namun, dia juga memahami kebenaran bahwa tergesa-gesa bukanlah tindakan yang bagus. Dia menunggu dengan sabar sampai orang itu selesai makan, lalu berkata dengan dingin. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa pesawat itu jatuh? Dia ada di mana sekarang? Apakah di tangan Istana Panjang Umur? Shepard mengambil teh putih puding dan menyesapnya. Dia mengacungkan jempol ke Harvey York dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longman, perwakilan dari Alansi Bladiri dari negara H, dan Pangeran York dari Southlight. Dalam keadaan seperti itu, kamu bisa menunggu dengan sabar sampai aku selesai makan. Aku sangat mengaguminya. Jika itu masalahnya, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi. Itu tidak akan menghormatimu. Shepard mengeluarkan ponselnya, menampilkan sebuah foto dan meletakkannya di depan Harvey York. Ada gunung dan ada pesawat terbang. Pesawatnya ada di sini. Lokasinya tidak jauh dari Golden Sands, sekitar 200 km, dan butuh 2 jam untuk pergi ke sana. Terima kasih. Harvey York berdiri, mengangkat telepon Shepard dan hendak pergi. Namun, Shepard tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, aku tidak mengatakan bahwa orang-orang itu ada di sana sekarang. Chapter 5522. Harvey York berhenti dan berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Shepard tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Aku hanya takut jika kamu akan pergi ke sana tanpa hasil. Tatapan Harvey York terlihat dingin sedingin es. Tanpa menunggu Harvey York semakin marah, Shepard berkata dengan tenang. Menurut informasi yang aku dapatkan, semua orang di pesawat ini sudah disandera. Orang-orang di pesawat pada dasarnya sudah pergi. Kecuali beberapa anggota kru yang tidak berharga, mereka langsung dibungkam. Semua orang dikirim ke tempat yang sesuai. Misalnya, elit terpenting dari lembaga penelitian telah dikirim ke pimpinan Aula Panjang Umur. Beberapa eksekutif dari perusahaan besar juga telah diatur untuk menuntut uang tebusan. Adapun mereka yang menolak untuk memberitahukan identitasnya, mereka juga tidak akan berakhir dengan baik. Harvey York mengerutkan kening dan kemudian berkata, tindakan orang-orang di Aula Panjang Umur tidak jauh berbeda dari bandit. Shepard menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini berbeda. Mungkin aku tidak menjelaskannya sebelumnya. Meskipun Aula Panjang Umur memiliki struktur organisasi, tetapi tindakan bangsawan dan wali utama dalam melakukan sesuatu, tergantung pada gaya pribadi mereka. Aku senang bergaul dan berteman orang-orang. Dalam hal ini, bukankah lebih baik daripada berkelahi saling membunuh? Harvey York berkata dengan dingin. Langsung saja ke intinya. Shepard terkekeh dan berkata, Tuan Muda York, kesabaranmu tampaknya tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir, aku yang terbaik dalam menyampaikan sesuatu. Jadi, aku akan memberitahumu bahwa saat ini, Nona Mandy Zimmer tidak dalam bahaya. Mendengar kata-kata Shepard, Harvey York menghela nafas dengan lega. Tapi malam ini, mungkin dia dalam bahaya. Dia terus berbicara dengan ringan. Menurut informasi yang aku dapatkan, Nona Mandy Zimmer telah dikirim ke kapal pesiar di Sumerio. Di tempat itu, akan ada lelang bebas di bawah tanah. Sayangnya, Nona Mandy Zimmer yang tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Jadi dia dianggap sebagai barang langka di bagian bawah kotak. Dan penyelenggara pelelangan adalah Aula Panjang Umur. Harvey York maju selangkah, meraih kera baju Shepard, dan berkata dengan dingin.
Apakah kamu mengancamku? Tidak, tidak. Tuan Muda Yor, jangan salah paham. Wajah Shepard penuh dengan senyuman. Dia melepaskan jari Harvey York satu persatu, lalu melanjutkan berbicara. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Kita semua adalah orang yang beradab. Setidaknya, pada tahun-tahun ketika aku bertanggung jawab atas daerah Wolsing, kamu belum pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Aula Panjang Umur untuk melenyapkan orang dan mencurikan. Harvey York tahu bahwa ada sesuatu dalam kata-kata Shepard, dan pada saat ini dia berkata perlahan. Lanjutkan. Kapal pesiar itu turun dari Wolsing di sepanjang Grand Canal. Shepard tersenyum. Pemiliknya adalah Alia Kennedy, dan yang bertanggung jawab atas kapal pesiar adalah bawahannya. Harvey York berkata dengan dingin. Karena kapal pesiar itu milik Alia Kennedy, apakah dia tidak tahu hubungan antara Mandy Zimmer dan aku? Shepard mengangkat bahu dan berkata, Tuan Muda York, mungkin kamu tidak tahu. Meskipun aku hanya penjaga peringkat bawah, tetapi aku memiliki ribuan orang yang bekerja untukku. Alia Kennedy, apakah menurutmu dia akan memiliki lebih sedikit orang? Orang-orang ini melakukan sesuatu, akankah mereka melaporkannya secara rinci kepadanya? Atau, mari kita perjelas. Jika Alia Kennedy tahu bahwa Nona Zimmer jatuh ke tangannya secara tidak sengaja. Pada saat ini, orang menemuimu seharusnya bukan aku kan? Chapter 5523. Harvey York memandang Shepard dengan dingin. Kamu berbicara omong kosong untuk waktu yang lama, hanya ingin memberitahuku hal ini. Jadi, Mandy Zimmer sekarang berada di tangan bawahan Alia Kennedy. Dan Alia Kennedy sendiri tidak mengetahuinya. Begitu kamu tidak senang kepadaku, kamu akan memberitahu Alia Kennedy tentang hal itu kan? Shepard tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, kamu salah memahamiku. Mungkin aku harus mengatakan satu hal lagi, sehingga kamu dapat meringankan kesalahpahaman ini. Shepard melambaikan tangannya untuk membiarkan bawahannya menjauh. Kemudian dia berdiri perlahan, melihat sedikit ke arah Gunung Zijin tidak jauh, dan berkata perlahan. Aku hanya seorang mahasiswa pascasarjana biasa di Universitas Kedokteran. Tapi tesis lulusanku adalah teori bahwa sel-sel tua manusia bisa benar-benar menghilang melalui beberapa cara genetik. Karena makalah ini, generasi sebelumnya mencariku. Dan setelah kematiannya, posisinya jatuh ke tanganku. Setelah menjadi penjaga ke-12 cabang Dunawi, aku menemukan manfaat besar. Aula Panjang Umur memiliki dana dan energi, dan itu juga bisa mendapatkan beberapa hal legendaris yang tak terbayangkan untuk membiarkanku meneliti, dan juga membuat kemajuan besar dalam teori selku. Pada saat itu, aku sedang naik daun di Aula Panjang Umur. Aku memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam semua jenis acara top di sana. Seiring berjalannya waktu, teori selku diteliti, dan aku dengan bodohnya memberikan teori itu kepada kepala kuil untuk dilihat. Sejak itu, posisiku di Aula Panjang Umur telah berubah drastis. Aku menjadi penjaga cabang ke-12 duniawi dan selalu di sana. Seorang mahasiswa kedokteran biasa, duduk di posisi ini. Pasti akan membuat beberapa orang yang tertarik dan cemburu kepadaku. Bagaimanapun, posisi ini tidak hanya memiliki otoritas tinggi, tetapi juga dapat mengendalikan wilayah Wolsing. Selain itu, aku baru saja mengambil posisi itu, tetapi aku juga telah membuat diriku menjadi sangat kuat. Sehingga orang lain di Aula Panjang Umur tidak dapat campur tangan dengan urusanku. Jadi mereka secara alami sangat kesal denganku. Sebelumnya, di Golden Sands, aku tidak sepenuhnya tidak berdaya. Aku hanya tidak ingin memiliki konflik besar dengan 6 keluarga tersembunyi, jadi aku memilih untuk menghindarinya. Ini membuat Aula Panjang Umur merasa sangat tidak puas. Jadi mereka telah mengatur Namless untuk memasuki Golden Sands untuk menggantikanku. Tapi untungnya, kamu melenyapkannya. Lalu, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Blind John. Mereka ingin secara langsung mengendalikan Golden Sands dan bahkan Wolsing melalui Blind John. Katakan dengan jelas. Harvey York berkata dengan dingin. Shepard mengangkat bahu dan berkata, singkatnya, aku suka penelitian medis, dan aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Aku sangat tertutup, akibatnya banyak dari rencana Aula Panjang Umur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, keluarga John dan Alia Kennedy telah mencapai kesepakatan saat ini. Selama keluarga John bisa mendapatkan peta 6 keluarga tersembunyi untuk Alia Kennedy, Blind John bisa duduk di kursi itu. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, bagaimana denganmu? Shepard tertawa dan berkata, aku tidak tahu seni bela diri. Setelah aku mati, bisakah seseorang membalaskan dendamku? Harvey York berkata dengan ringan. Karena kamu tahu situasimu, maka jangan berpikir untuk melenyapkan Blind John. Jadi, omong kosong apa yang kamu bicarakan denganku? Shepard tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, teman seorang teman belum tentu seorang teman. Tapi musuh dari musuh jelas merupakan seorang teman.
Sejak aku tahu bahwa Nona Zimmer jatuh ke tangan Alia Kennedy, aku tahu bahwa ada ruang untuk kerjasama denganmu. Sederhananya, kerjasama ini tidak hanya membantuku, tetapi juga membantumu dan Nona Mandy Zimmer. Harvey York mencibir dan berkata, "Kalian sudah menculik, dan sekarang kamu akan menggunakan informasi ini untuk bekerja sama denganku. Apakah kamu yakin ini adalah kerjasama?" Chapter 5524. Shepard menunjukkan senyum yang sangat cerah. Tentu saja kerjasama. Aku tahu gaya Master York dalam melakukan sesuatu. Karena seseorang berani memindahkan Nona Mandy Zimmer, maka orang yang memindahkannya akan dihukum. Selama Tuan Muda York bergerak, orang-orang dari garis keturunan Alia Kennedy secara alami akan terluka. Benar kan? Harvey York berkata dengan dingin. Bagaimana dengan persyaratannya? Jelas Harvey York tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Shepard mengacungkan jempol. Karena kamu terlihat sangat khawatir, aku tidak akan berbicara omong kosong. Aku hanya punya satu permintaan, dan itu pada upacara pelantikan Damon John. Tuan Muda York, kamu harus melindungiku sepenuhnya. Mata Harvey York sedikit tenggelam dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Shepard tersenyum ringan dan berkata, "Glenn John tidak menginginkan posisiku, tetapi dia ingin aku mati. Hal semacam ini, tentu saja, harus ada di TV dan di surat kabar, dan semua orang tahu itu. Tuan Muda York, apakah aku benar?" Mata Harvey York berbinar, dan saat berikutnya dia berdiri dan menepuk bahu Shepard dengan antusias. "Saudara Shepard, kenapa tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu mengatakannya lebih awal, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman antara kita. Kemarilah, minum secangkir teh ini, kamu dan aku akan menjadi saudara yang baik mulai sekarang. Bisnismu adalah milikku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu sepenuhnya. Adapun upacara peresmian, aku akan hadir bersamamu. Aku akan berjanji, apalagi keluarga John, bahkan 10 keluarga teratas datang bersama aku akan menjadi tamengmu. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyentuhmu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku ketika saatnya tiba." Kelopak mata Shepard berkedut, dan kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata perlahan, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Meskipun aku anggota Aula Panjang Umur, tapi tidak bisa melenyapkan orang seperti mereka. Aku tidak bisa tidur di malam hari jika aku tidak menyingkirkan Glenn John, yang selalu ingin aku mati." Harvey York tertawa dan berkata, "Jangan panggil aku Tuan Muda York. Ayo, mulai hari ini, aku akan menjadi kakakmu. Panggil aku Saudara York." Jam 8 malam. Sebuah kapal pesiar yang indah, melaju di Sungai Rio dan tiba di pusat wilayah hilir. Di tempat ini, ada sebuah kapal tangker minyak besar yang terparkir. Itu dihiasi dengan lentera dan terlihat sangat indah. Kapal pesiar seperti itu awalnya berlayar di laut lepas dan menyediakan layanan global. Namun sejak merebaknya pandemi global, kapal pesiar tersebut langsung membatalkan itinerari internasionalnya. Dalam 2 tahun terakhir, pada dasarnya telah berlabuh di pelabuhan kota-kota besar di China untuk menyediakan beberapa layanan. Karena tempat terdaftar kapal pesiar tersebut adalah hubungan negara kecil di luar negeri. Hukum Raja Negara H tidak berlaku di tempat ini. Jadi jangan melihatnya sebagai kapal pesiar, tetapi ini adalah tempat di mana semua orang menginjakan kaki. Ketika kapal pesiar itu diparkir dan tiba di geladak, Harvey York melihat orang-orang dari semua warna kulit muncul. Banyak orang memiliki aura yang begitu kuta, tidak peduli bagaimana melihatnya, mereka bukan orang biasa. Selain itu, beberapa tempat yang seharusnya kamar tidur kini telah diubah menjadi kios yang menjual segala macam barang yang tidak mungkin muncul di negara H, yang membuat orang sedikit mengernyit. Jelas, ini adalah tempat yang melanggar hukum yang berjalan di tepi hukum Raja Negara H, dan juga merupakan wilayah abu-abu yang tidak diketahui orang biasa. Dan karena itu adalah kapal pesiar, itu bahkan lebih tersamarkan.